Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hananda hebat semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 1, muatan pembelajaran IPA, yaitu perkembangbiakan tumbuhan. Nah, khususnya pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau disebut juga dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, dan yang kedua perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif ini merupakan cara berkembang biak tumbuhan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tanpa bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan yang pertama tunas, yang kedua umbi lapis, yang ketiga umbi batang, yang keempat umbi akar, yang kelima geragi, 6 akar tinggal atau rizoma, yang ketujuh spora, yang kedelapan tunas daun atau akar advente. Yang pertama kita akan membahas tentang tunas. Tunas ini merupakan tumbuhan yang tumbuh dari batang yang ada di dalam tanah. Tunas muda akan tumbuh di sekitar induknya, biasanya sangat dekat. Meskipun tunas ini tumbuh dari batang induknya, namun hidupnya tidak bergantung kepada induk. Jika induk ini ditebang, maka tidak akan menjadi persoalan di tanaman ini. Biasanya tumbuhan ini hidup dengan rumpunnya, seperti pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, umbi lapis. Umbi lapis merupakan pelepah daun yang berlapis-lapis. Di dalam umbi lapis terdapat bagian cakram dan akar, sedangkan di ujung umbi lapis akan muncul daun. Perhatikan gambar bentuk umbi lapis tersebut. Ini merupakan salah satu contoh umbi lapis, yaitu bawang merah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang putih, bawang merah, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Pertumbuhan dari umbi lapis ini didahului dengan tumbuhnya siung buah dari bagian yang paling luar, kemudian tumbuh lagi bagian dalamnya. Pada awalnya tumbuhan ini akan mengambil makanan dari induknya, namun saat sudah matang dan cukup besar bisa mengambil makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Amatilah proses perkembangbiakan secara umbi lapis yang terdapat pada gambar. Berikutnya, umbi batang. Yang dimaksud dengan umbi batang adalah di mana akar dari tumbuhan akan menggelembung menjadi umbi. Umbi yang ada pada batang sebenarnya merupakan cadangan makanan bagi tumbuhan itu sendiri.
Dan pada ujung dari umbi biasanya akan terdapat sisik dan membentuk tunas. Contoh dari tumbuhan yang berkembang biak secara umbi batang yaitu kentang, ubi tanah, ketela, dan ubi jalar. Berikutnya ada umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara akar yang menggelembung menjadi buah seperti wortel, dahlia, dan lainnya. Berikutnya adalah geragih atau disebut juga dengan stolon. Geragih adalah batang yang merambat di atas tanah atau di dalam tanah. Geragih tersusun atas ruas-ruas. Tiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru sebagai calon tumbuhan baru. Geragih dapat tumbuh di atas tanah maupun di dalam tanah. Geragih yang tumbuh di atas tanah terdapat pada tumbuhan semanggi, stroberi, dan pegangan. Sedangkan geragih yang tumbuh di dalam tanah terdapat pada tumbuhan rumput teki. Perhatikan contoh. Berikutnya, akar tinggal atau rizoma. Rizoma merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, menyerupai akar dan dapat menghasilkan tunas dan akar baru dari ruas-ruasnya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma yaitu ada jahe. Ciri-ciri akar tinggal atau rizoma dapat dilihat sebagai berikut. Bentuknya seperti akar dan beruas-ruas seperti batang. Pada setiap ruas terdapat daun yang dapat berubah menjadi sisik. Pada setiap ketiak sisik atau daun terdapat sebuah mata tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu lengkuas, jahe, kunyit, kencur, temulak. Selanjutnya ada spora. Spora merupakan inti sel yang dapat berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan atau alat persebaran atau disebut dengan dispersi. Spora juga merupakan beberapa sel yang terbungkus oleh lapisan pelindung. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora yaitu tumbuhan paku, lumut, lumut. Nah, perhatikan proses perkembangbiakan dengan spora. Ini merupakan salah satu contohnya yaitu tanaman paku. Proses perkembangbiakan dengan cara spora. Nah, kita ambil contohnya yaitu pada tumbuhan paku. Spora dibentuk oleh daun dan terletak di bawah kotak spora atau disebut dengan sporangium yang berkumpul di dalam sorus. Kotak sorus merupakan kumpulan dari kotak spora. Sorus terletak di bagian tepi bawah daun, berbentuk bintik kecoklatan. Daun yang bisa menghasilkan spora disebut dengan daun fertil atau daun yang subur. Selanjutnya yaitu tunas daun atau tunas adventif.
Tunas yang tumbuh pada daun disebut juga dengan tunas adventif. Pada tepi daun terdapat tunas yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah gembur. Contoh tumbuhan yang dapat berkembang biak dengan tunas daun adalah cocor bebek dan begonia. Nah, anak-anak hebat, saatnya kamu mengerjakan tugas. Kerjakanlah tugas berikut pada buku latihanmu. Yang pertama, tuliskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami. Yang kedua, tuliskan 2 contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara bertunas. Yang ketiga, tuliskan 2 contoh tanaman yang berkembang biak dengan akar. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan ini merupakan perkembangbiakan yang dilakukan secara tidak kawin dan sengaja dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara yang pertama, mencangkok, yang kedua, stek batang, yang ketiga, stek daun, yang keempat, merunduk, yang kelima, tempel atau okulasi, dan yang keenam, menyambung. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok merupakan usaha untuk memperbanyak atau mengembangbiakkan tumbuhan dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Batang yang telah tumbuh akarnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tanaman baru. Pada umumnya, jenis-jenis tumbuhan yang biasa dicangkok adalah tanaman buah-buahan seperti jambu, mangga, jeruk, dan belimbing. Selain itu, tanaman hias juga ada yang dapat dicangkok, misalkan bunga nusa indah, melati, soka. Perhatikan langkah-langkah mencangkok berikut. Yang pertama, pilih ranting atau cabang yang siap untuk dicangkok. Setelah itu, iris bagian kulit luar lalu kelupaskan. Yang ketiga, kikis lapisan lendir yang terdapat pada kayu cabang tersebut. Setelah itu, yang keempat, lapisi cabang yang sudah dikuliti dengan tanah yang dibungkus dengan kain kasa atau plastik. Nah, jika kamu menggunakan plastik, kamu harus melubangi plastik tersebut. Tujuannya adalah supaya udara bisa masuk ke dalam tanah. Nah, setelah beberapa minggu akan muncul akar pada ranting dan tanam hasil cangkokan tersebut, sehingga cangkokan tersebut menjadi tanaman baru. Yang kedua yaitu stek batang. Stek ini dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan dan kemudian menanamnya di tanah. Contoh tanaman yang bisa di stek adalah pohon tebu, singkong, mawar, dan melati. Selanjutnya yaitu ada stek daun. Stek daun yang dilakukan dengan cara mengambil daun dari tumbuhan tertentu. Namun bukan hanya helai daunnya saja yang diambil, melainkan juga bagian tangkai dari daun yang akan di stek. Dari tangkai daun inilah nantinya akan tumbuh akar baru. Contoh tumbuhan yang bisa berkembang biak dari stek daun adalah bunga begonia, cocor bebek, maupun bunga Sri Rezeki. Perhatikan gambar contoh stek daun berikut. Berikutnya yaitu merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamkannya ke dalam tanah.
Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara merunduk adalah apel dan bougainville. Selanjutnya ada okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah cara memperbanyak tanaman dengan menempelkan tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Tujuan okulasi adalah menggabungkan dua sifat tanaman yang berbeda sehingga mendapatkan tanaman yang sifatnya lebih baik dari induknya. Contoh tanaman yang bisa diokulasi adalah jeruk, rambutan, dan durian. Proses okulasi pada tanaman. Silakan perhatikan pada gambar. Yang pertama, ambil mata tunas tanaman dari pohon yang berbeda. Setelah itu, pilih batang pokok yang akan kita tempelkan mata tunas tersebut. Lalu, sayat batang pokok pada bagian kulitnya. Setelah itu, mata tunas yang kita ambil tadi tempelkan pada batang pokok yang sudah kita sayat kulitnya. Setelah itu, ikat kembali dengan tali mata tunas tadi yang sudah kita tempelkan. Nah, tunggu hingga mata tunas tumbuh dengan sempurna. Jika sudah tumbuh, berarti kamu sudah berhasil melakukan okulasi pada tanaman. Nah, anak-anak hebat, tugas praktek kamu adalah lakukanlah proses okulasi pada tanaman atau praktekkanlah kegiatan okulasi pada tanaman di rumah kamu masing-masing. Yang kelima, kopulasi atau menyambung atau disebut juga dengan mengenten. Kopulasi disebut juga dengan mengenten atau menyambung, yaitu menggabungkan batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sehingga diperoleh tanaman baru. Perhatikan proses menyambung berikut. Yang pertama, ambil tanaman yang akan kita sambung dan pilih batang tanaman untuk sambungannya sebagai pohon utama. Lalu yang kedua yaitu masukkan tanaman yang akan kita sambungkan kepada tanaman utama. Setelah itu diikat dan tunggu hingga tumbuh sempurna. Nah, setelah tumbuh sempurna maka bergabunglah menjadi satu tanaman. Nah, tugas selanjutnya adalah nomor 4. Nah, sebelumnya ibu sudah memberikan tugas 1, 2, dan 3. Itu ada pada slide sebelumnya. Tugas nomor 4-nya yaitu tuliskan 5 macam perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang kelima, tuliskan cara mencangkok tanaman. Nah, anak-anak hebat, silakan kamu kerjakan tugas tertulis ini sebanyak 5 soal. Ingat, ada 5 soal ya, jangan sampai ketinggalan. 5 soal, jika sudah selesai, kirimkan kepada Bapak dan Ibu gurumu di rumah. Selamat melaksanakan tugas. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.